Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillah, walhamdulillah, la yasuqul khair illallah. Bismillah, walhamdulillah, la yasrifus su illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Salatullah salamullah ala taha rasul. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salamullah ala taha. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mudah-mudahan salam kita pagi hari ini dijawab oleh baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan sallallahu biha alaiha asyarah. Orang yang berselawat kepada Nabi satu kali, Allah berselawat kepadanya 10 kali. Mudah-mudahan pagi ini kita mendapatkan itu. Amin ya rabbal alamin. Mic-nya bagus ini ya. Baru. Bunyinya bagus banget. Oh, setelan yang bagus ya. Luar biasa ya. Menggelegar. Ya, kalau orator di sini bisa terbang-terbang jamaah ini ya. Bunyinya Masya Allah. Ini memang Pak JK itu selalu bilang, itu di masjid itu 70% adalah pendengaran, Pak. Jadi kalau mic-nya nggak bagus, itu kacau. Sehebat apapun khatib berceramah, tapi kalau begitu assalamualaikum melengking bunyinya, itu kacau semua itu ya. Alhamdulillah masjid kita memperhatikan itu. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, pagi hari ini kita akan melihat satu peringatan Allah di dalam surah Al-Anfal ayat 34. Nanti dilihat di rumah. Surat Al-Anfal itu surat yang keberapa? Surat yang ke-8 ya, setelah Al-A'raf ya. Dan surat ini banyak bercerita tentang perperangan ya. Surat Al-Anfal itu setelahnya adalah surat At-Taubah. At-Taubah adalah salah satu surat di dalam Al-Quran yang tidak menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Banyak alasan dari kata para ulama kenapa di dalam surat At-Taubah setelah surat Al-Anfal itu tidak ada bismillahnya. Ada yang mengatakan bahwa makna Al-Anfal dengan At-Taubah itu masih seiring. Jadi tidak perlu dibatasi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mengatakan bahwa At-Taubah itu menunjukkan keterlepasan Allah dari orang-orang musyrik, sehingga itu menggambarkan kemarahan Allah. Jadi tidak perlu menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi walaupun bismillah di dalam surat At-Taubah tidak ada, jumlah bismillah di dalam Al-Quran itu sama dengan jumlah surat di dalam Al-Quran. Jumlah surat berapa Pak? 114. Dan jumlah bismillah juga 114. Kemana yang satunya?
Dipindahkan Allah dalam ayat yang lain, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tatkala Nabi Sulaiman alaihissalam mengirimkan surat ke Ratu Bilqis, seorang wanita penguasa yang menyembah matahari, yang itu diinformasikan oleh burung hudhud, ya. Jadi burung hudhud saja Pak itu berdakwah, apalagi kita. Jadi kalau kita tidak berdakwah, kita kalah dengan burung, ya. Hudhud itu terbang dari sebuah tempat yang luar biasa, jauhnya luar biasa. Jangan bayangkan hudhud terbang di Jawa Barat. Kalau burung hudhud terbang di Jawa Barat masih bisa singgah di taman safari, ya kan? Masih bisa singgah di pohon-pohon yang indah. Tapi hudhud terbang di Jazirah Arab, di mana tidak ada buah-buahan. Tapi itu semua tidak menyurutkan dakwahnya hudhud untuk menyampaikan informasi kepada Nabi Sulaiman bahwa dia mendapatkan seorang wanita yang diberikan kekuasaan yang luar biasa, tapi menyembah kepada matahari. Itulah diantaranya kenapa antara Al-Anfal dengan At-Taubah itu beriringan, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Surah Al-Anfal ayat 34. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau Allah memanggil orang-orang yang beriman, berarti yang dipanggil adalah orang-orang yang punya koneksi dengan Tuhannya. Di dalam ayat Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, ini kaidah tafsir. Kalau kita menemukan Al-Quran memulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikanlah setelah ya ayyuhalladzina amanu itu ada dua. Kalau bukan perintah, larangan, ya. Coba perhatikan Al-Quran. Setiap ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, kalau bukan perintah, larangan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Perintah apa itu? Puasa. Lagi ini zaman politik, zaman panas-panas ini, orang mulai banyak curiga. Kata Quran, ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann. Hai orang yang beriman, jauhilah olehmu berburuk sangka. Dilarangan. Yang pertama ada perintah, yang kedua ada larangan. Di banyak ayat, kalau Allah memulai ya ayyuhalladzina amanu, itu tidak perlu disebutkan siapa yang memerintah. Pelaku pemerintah itu kemudian dihilangkan oleh Al-Quran. Kenapa? Orang yang beriman tanpa disebutkan juga yang memerintah, dia tahu kalau yang memerintah itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, diwajibkan. Tidak disebutkan siapa yang mewajibkannya. Karena apa? Tanpa diperintah juga, tanpa disebutkan juga, orang yang beriman tahu kalau yang mewajibkan itu siapa? Allah. Kenapa? Karena orang yang beriman itu ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Batinnya itu tersambung dengan Allah. Bahkan dalam ayat yang lain itu banyak sekali bercerita tentang iman. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila mengingat Allah hati mereka kemudian bergetar. Kalau dibacakan ayat Allah bertambah imannya, itu orang yang beriman. Makanya dalam Al-Quran, kalau ayat dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, perhatikanlah, kalau bukan perintah, larangan. Dulu orang Arab Mekah, Pak, itu minuman keras itu luar biasa. Jadi kalau Las Vegas minum pakai minuman keras. Kalau orang Arab dulu, Pak, bukan hanya minum, mandi mereka dengan minuman keras. Luar biasa. Kalau kita kan masih minum toh. Orang Arab dulu mandinya pakai minuman keras. Maka oleh karena itu pengharaman minuman keras di dalam Islam itu tidak satu sekaligus.
Kalau sekaligus mereka tidak akan mampu untuk meninggalkan itu. Kenapa? Kebiasaan yang mengakar itu susah dicabut seketika. Makanya dalam ilmu dakwah juga, kalau ada sesuatu itu sudah mengakar di tengah-tengah masyarakat, mencabutnya satu sekaligus itu susahnya luar biasa. Makanya ada tadarrujian, ada tahapan-tahapan yang digunakan oleh Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, itu ayat terakhirnya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan. Hai orang yang beriman, minuman keras itu judi. Itu ayat terjadi setelah 3 kali ayat sebelumnya. Pertama, Quran mengatakan, kalau mereka bertanya kepadamu tentang minuman keras, katakanlah minuman keras itu ada manfaatnya, tapi ada dosanya. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Terbayanglah oleh orang bahwa minuman keras itu dosa, ada manfaatnya, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Baru ayat kedua muncul. Ya wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau salat kalau dalam keadaan mabuk. Kenapa? Dulu ada sahabat salat dalam keadaan mabuk, baca ayat qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, enggak selesai-selesai, Pak. Jadi kalau ada imam enggak selesai-selesai baca qul ya ayyuhal kafirun, itu barangkali dalam keadaan mabuk itu ya. Karena orang enggak punya ini, makanya dilarang salat kalau dalam keadaan mabuk. Setelah ada 2 tahapan ini, baru datang ayat pemungkas. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Jauhilah minuman keras itu. Kenapa ayat perintah dan kenapa ayat larangan itu dimulai dengan iman? Karena hanya orang yang beriman sajalah yang mampu melaksanakan perintah, dan hanya orang yang beriman sajalah yang mampu meninggalkan larangan. Sehingga ada Nabi bersabda begini, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, kata Nabi. Ini sering sekali dijadikan pembuka ceramah oleh almarhum Bapak Kiai Sanusi Bajo, mantan ketua MUI Sulawesi Selatan almarhum. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan berzina seorang pezina kalau tatkala dia berzina itu dalam keadaan beriman. Kalau orang berani berzina, maka tatkala berzina itu imannya hilang. Sebab kalau dia punya iman enggak mungkin melakukan itu. Itu kata Nabi. La yasriku sariqu hina yasrik wa huwa mu'min. Tidak akan korupsi seorang koruptor kalau tatkala dia korupsi itu masih ada imannya. Kenapa dia korupsi? Karena imannya tercabut, Pak. Jadi begitu melihat duit yang banyak itu hilang imannya, sehingga dia korupsi. Kalau ada imannya, kata Nabi, dia nggak akan korupsi. Sehingga yang mampu melaksanakan perintah dan mampu menjauhi larangan itu siapa dia? Good believer, mereka yang punya imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ayat Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasul. Kalau ada panggilan Allah dan panggilan Rasul, maka ikutilah panggilan itu. Nah, sekarang kita ingin mengkaji kenapa orang tidak mampu mengikuti panggilan Allah dan Rasulnya, padahal perintah Allah kalau dipanggil oleh Allah, dipanggil oleh Rasul, ikutilah. Paling tidak Bapak Ibu sekalian, ada 3 penghalang orang tidak mampu melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Yang pertama apa? Yang saya baca di rakaat pertama dalam sholat subuh tadi. Yang pertama itu kata Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillah saqaltum ilal ard. Penyebab orang tidak mau melaksanakan perintah Allah adalah saqala ilal ard. Saqala itu condong ke bumi ini. Dulu waktu perang diperintahkan oleh Allah, itu bumi tanah Mekah ya
kehidupan masih, tumbuh-tumbuhan mulai muncul, buah-buahan mulai mekar. Saqaltum ilal ard, berat ke bumi ini, itulah yang membuat orang kemudian tidak mau melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Kata AC 2 pegang, dingin. Kemudian tidak bangkit, itu berat ke bumi. Jadi kecenderungan kepada bumi itulah yang membuat orang kemudian lupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian, banyak sekali ayat yang menceritakan bahwa bumi ini kalau tidak ada iman di dalamnya, dia akan melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Al-Quran mengatakan, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai manusia, saya titip harta kepadamu, saya titip anak kepadamu, tapi ingat, jangan jadikan anak ini dan harta ini penghalangmu dari jalan Allah. Penghalangmu dari jalan Allah. Bahkan di dalam Al-Quran, sekian banyak penghalang yang berupa harta ini Allah sebutkan detailnya di dalam Al-Quran. Yang pertama diantaranya An-Nisa, zujina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa, diberikan kecenderungan kepada manusia, An-Nisa, wanita, wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarah, kekayaan, minadz zahabi wal fiddah, emas dan perak, wal khailil musawwamah, kuda tunggangan. Kalau sekarang apa itu Pak, kuda tunggangan itu? Ya Alphard, apalagi itu kuda tunggangan, Pajero, Lamborghini, itu khailil musawwamah. Ya. Minal an'ami wal haras. Kata Quran, dzalika mata'ul hayatid dunya. Jadi penyebab orang itu tidak mau melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah, saqaltum ilal ard, berat dan condong ke bumi ini. Ada pilihan Allah, ada pilihan bumi. Tatkala iman sudah tidak ada, akan lebih condong kepada bumi daripada kepada Allah. Itulah rahasianya Bapak Ibu sekalian, kenapa Al-Quran turun dari langit ke bumi, sehingga disebut dengan nuzul. Kan kita memperingati nuzulul Quran. Dari langit turun ke bumi, nuzul. Kalau dari bumi naik ke langit, su'ud namanya. Apa namanya? Ini kalau belum sarapan pagi susah ini. Kalau dari langit turun ke bumi namanya apa? Nuzul. Kalau dari bumi naik ke langit namanya su'ud. Su'ud, bukan apa? Bukan sungai ya. Kalau sungai bahasa Padangnya itu ini apa? Bumi sebenarnya. Sungai ya. Su'ud. Nah, dari langit turun ke bumi diamalkan oleh penduduk bumi supaya apa? Penduduk bumi ini tidak tinggal di bumi, dia bisa melangit kepada Allah. Jadi kita tidak hanya membumikan Al-Quran, tapi kita juga melangitkan manusia. Nah, itu bahasanya Profesor Imam Besar Masjid Istiqlal Nasruddin Umar. Tatkala Quran diamalkan oleh penduduk bumi, maka dia tidak tinggal di bumi, dia akan dilangitkan oleh Al-Quran itu. Makanya fungsi Quran diamalkan supaya orang bumi itu melangit. Supaya orang bumi itu apa? Melangit. Kalau kita ini prediksi kita, cara pandang kita masih bumi Pak, kita akan terhalang oleh tembok-tembok untuk datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cara pandang kita masih bumi, kita akan berkutat di ruang-ruang sempit saja. Bapak Ibu, kalau pandangan kita bumi, ini kan luar biasa ini. Tapi karena kita pandangan kita langit, pagi ini kita adalah orang paling kaya di muka bumi ini. Kenapa tidak? 2 rakaat sholat sebelum subuh yang Bapak lakukan tadi, itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kira-kira berapa harga dunia dan seluruh isinya Pak? Ada yang tahu? Orang terkaya di dunia siapa sekarang? Katanya Bill Gates sudah turun dari orang terkaya di dunia. Elon Musk ya.
Jadi kenapa kita mau untuk melaksanakan itu dan kita tertarik untuk melaksanakan itu? Karena pandangan kita bukan lagi di dunia, tapi sudah di mana? Di akhirat. Makanya orang-orang dulu mereka tidak bertengkar dalam persoalan-persoalan dunia ini, karena bagi mereka memang tinggal di muka bumi, tapi jiwa mereka sudah di mana? Jiwa mereka sudah di langit. Makanya betul kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau Allah mengingatkan alhaakumut takasur, alaysallahu biahkamil hakimin. Hai orang-orang bumi, kalau kamu di dunia tidak mendapatkan kenikmatan sebagaimana mereka mendapatkan kenikmatan, kalau di dunia engkau dizalimi dan tidak mendapatkan keadilan dalam pencarian keadilan itu, kalau engkau di dunia ini sudah baik tapi dizalimi orang, kalau kamu tidak melakukan perbuatan apapun tapi kau difitnah orang, jangan kamu ragu, karena masih ada kehidupan di balik kehidupan ini. Alaysallahu biahkamil hakimin. Bolehlah hari ini kita dizalimi orang, bolehlah hari ini kita dihina orang, tidak apa-apa, karena bagi kita dunia ini bukanlah segala-galanya. Ada pandangan akhirat yang lebih besar. Tatkala itu tidak ada pada diri kita, kita tidak mampu untuk melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Jadi salah satu di antara penyebab orang tidak mau melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulnya adalah saqaltum ilal ardh. Apa itu saqaltum ilal ardh? Cendong kepada bumi. Turun, nuzul. Naik apa tadi? Su'ud. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salih yarfa'u. Kepada Allah lah kalimat yang baik itu naik dan amal saleh diangkat oleh Allah. Makanya Nabi, kenapa puasa Senin Kamis itu disunahkan? Karena kata Nabi SAW, hari Senin saya dilahirkan, hari Senin saya itu diangkat menjadi Nabi, dan hari Senin saya juga diwafatkan. Jadi Senin itu Pak ada 3. Nabi lahir hari Senin, Nabi wafat hari Senin, dan Nabi diangkat menjadi Nabi juga hari Senin. Rasulullah dilahirkan pada hari Senin, Rasulullah diangkat dari Muhammad ibnu Abdullah menjadi Muhammad Rasulullah itu pada hari Senin, dan hari Senin jugalah Nabi Muhammad menemui Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari Senin Nabi wafat. Hari Senin Nabi wafat. Begitu berita wafatnya Nabi SAW didengar oleh para sahabat pada hari Senin itu, apa yang terjadi? Umar marah luar biasa. Kata Umar, barang siapa yang mengatakan Muhammad wafat, saya potong lehernya. Nah, jadi kalau ada umat yang seperti itu, Pak, jangan marah. Itu ciri-ciri Umar itu. Tidak usah marah. Jadi umat Islam harus juga ada yang seperti Umar, Pak. Jangan seperti Utsman semua. Seperti Ali, Utsman yang lembut. Harus ada juga seperti siapa? Umar. Di sini ada yang seperti Umar nggak ini? Oh, banyak ya, Masya Allah. Ya kan? Makanya waktu mau pergi hijrah, Pak Dokter, Rasulullah SAW pergi hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini bulan apa sekarang ini? Bulan Muharram ya. Kita kemarin 1 Muharram hari apa? Hari Sabtu ya. Ya. Waktu pergi hijrah, Rasulullah SAW pergi hijrah dengan sahabat dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Kata Umar kepada Rasulullah, alasna alal haq ya Rasulullah. Bukankah kita benar ya Rasul? Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Kata Rasul, wahai Umar, ini bukan persoalan benar salah, wahai Umar. Ini persoalan strategi. Kata Umar, ya Rasul, silahkan engkau pergi sembunyi-sembunyi. Saya akan berangkat menuju Madinah. Saya akan umumkan di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Umar dilawan. Begitu dia mau pergi, dia bilang, wahai masyarakat Quraisy, saya Umar. Besok saya ingin pindah dari Mekah ke Madinah. Yasrib namanya sebelum itu. Barang siapa yang ingin anaknya jadi yatim dan istrinya jadi janda, tunggu saya di belakang gunung sana. Enggak ada yang berani, Pak Umar. Ada yang berani? Enggak ada yang berani. Umar. Di hari Senin Nabi Muhammad SAW wafat. Rasulullah SAW dikabarkan wafat dan semua orang menangis. Kecuali Umar tidak menangis. Umar tidak menangis tapi marah luar biasa. Kata Umar,
yang mengatakan Muhammad wafat, saya potong lehernya. Nabi Muhammad tidak wafat, dia sedang menghadap kepada Allah sebentar saja, nanti dia akan kembali lagi. Di saat kemarahan Umar itulah kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu menenangkan, "Ya Umar, tidakkah engkau membaca satu firman dari Allah Subhanahu wa taala?" Lalu Abu Bakar membacakan ayat, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum." Muhammad adalah rasul seperti rasul sebelumnya. Apakah kalau dia meninggal dan wafat, kamu akan kembali kepada kekufuran? Mendengarkan ayat itu sadar Umar, ternyata Rasulullah sudah wafat. Lalu Abu Bakar mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad itu tidak boleh, Nabi Muhammad telah wafat. Barang siapa menyembah Allah, maka Allah hidup untuk selama-lamanya. Jadi Umar adalah orang yang kemudian mengklaim pertama kali Nabi Muhammad tidak wafat. Nabi Muhammad sama dengan Nabi Isa, kata dia. Nabi Isa datang kepada Allah. Nabi Isa dibunuh atau tidak dibunuh, Pak? Dalam pemahaman Islam Nabi Isa tidak dibunuh. Nabi Isa diangkat kepada Allah. Ya, yang dibunuh oleh mereka siapa? Syubbihalahu, yang diumpamakan, yang diserupakan oleh Nabi Isa. Jadi dalam akidah Islam, Nabi Isa tidak wafat. Nabi Isa hanya diangkat. Yang diwafatkan siapa? Yang dibunuh itu oleh mereka siapa? Yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Maka oleh karena itu diangkatnya amal pada hari Senin itu, pada hari Senin itu Nabi Muhammad dilahirkan. Hari Senin Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi, dan hari Senin Nabi Muhammad diwafatkan. Dan hari Kamis itu amal diangkat kepada Allah. Maka Al-Quran mengatakan, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'u." Pada hari Kamis itu diangkatlah amal soleh. Kata Nabi, saya pingin di saat amal saya diangkat, saya dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan melaksanakan puasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah disunnahkan puasa pada hari Senin dan puasa pada hari Kamis. Itu penyebab pertama orang tidak mampu istajibu lillah walir rasul saqaltum ilal ard. Dia cendong ke muka bumi ini. Yang kedua, kata Quran, yang membuat orang itu tidak mampu melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya karena terlalu tinggi harga dunia di depan matanya. Kata Quran, "Araditum bil hayatid dunya minal akhirah." Maukah engkau wahai sahabat, maukah engkau wahai umatku, kata Allah, engkau ganti akhirat itu dengan kenikmatan dunia yang sesaat? Bapak Ibu sekalian, pernah lihat rumah paling mewah di muka bumi? Pernah lihat rumah paling mewah di muka bumi? Yang disiapkan oleh Allah untuk kita, kata Nabi SAW, "Ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar." Yang disiapkan oleh Allah untuk kita-kita ini, amin. Yang tidak pernah dilihat oleh mata bagaimana indahnya, yang tidak pernah didengar oleh telinga bagaimana indahnya, dan tidak pernah terbayang dalam hati kita bagaimana indahnya surga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya sayang kita tergoda menggantikan kehidupan dunia ini dengan kehidupan akhirat, padahal akhirat itulah walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada al-ula. Al-ula itu apa? Dunia yang sekarang kita tempati. Itu yang kedua yang menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah nafsunya lebih tinggi daripada akalnya. Kata Quran, "Walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihinna." Kalaulah akal itu tunduk kepada nafsu, maka semua yang ada di bumi ini akan rusak dengan sendirinya. Jadi nafsu itu, Pak, kalau diikuti, dia akan menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa, Pak? 3. Yang pertama apa?
condong ke muka bumi. Yang kedua, menggantikan akhirat dengan dunia. Yang ketiga, nafsu lebih tinggi daripada akal. Sehingga kenapa kita ini diberikan akal, kenapa kita ini diberikan nafsu, kenapa kita ini diberikan nurani, agar kita menjadi lebih mulia daripada malaikat dan lebih mulia daripada binatang. Kita lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Karena malaikat tidak punya nafsu, pantas mereka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam rakaat kedua tadi kita baca ayat, qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun giladun syidad. Apa ciri-ciri malaikat? La ya'sunallah ma amarahum, tidak pernah menentang Allah apapun yang diperintah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, melaksanakan itu apa semua yang diperintahkan. Kenapa? Karena mereka tidak punya nafsu. Binatang, dia hanya punya nafsu, tidak punya akal, pantasan dia kemudian melaksanakan semua yang dia mau. Sehingga orang-orang kafir, orang-orang yang tak mengenal Allah, kata kafir boleh nggak Pak kira-kira diucapkan? Wah, ini bahaya lagi nih. Ya. Jangan ucapkan kata kafir. Direkam nih kan? Tak apalah. Ya. Jangan ucapkan kata kafir, katakanlah non-mus. Saya baru dapat ilmu baru kemarin dari Pak Quraisy. Kenapa ayat itu? Coba lihat. Ini bagi orang yang tidak mau mengucapkan kata kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Kenapa Allah bilang qul? Katakanlah. Kata Pak Quraisy begini Bapak Ibu sekalian. Nabi Muhammad itu karena saking sayangnya, dia tidak mau mengatakan kafir kepada orang-orang yang memang kafir. Sehingga Nabi Muhammad itu diperintah oleh Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, "Hai Muhammad, katakanlah." Jangan kau ragu, yang memerintahkan itu siapa? Saya. Jangan kau ragu, katakanlah, "Qul ya ayyuhal kafirun," wahai orang-orang kafir. Jadi bukan kita yang mengatakan dia itu kafir, tapi memang Allah yang mengatakan dia itu kafir. Sehingga katakan qul, katakanlah, itu perintah dari Allah, kata Pak Quraisy. Walaupun nanti di dalam makna kafir itu bermacam-macam. Petani itu juga disebut dengan kufar, Pak. Petani itu disebut dengan kufar, kafir. Karena makna kafir diantaranya adalah menutupi. Petani itu menutupi tanah, dimasukkan bibit, ditutupi tanah, maka disebut juga dengan kafir. Tapi kafir secara istilah ya mereka yang menutupi iman mereka. Mereka menutupi hati mereka untuk tidak menerima iman. Nah, inilah yang menyebabkan orang tidak mau melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Sehingga yang pertama dia cenderung ke muka bumi, yang kedua dia mengganti kehidupan akhirat dengan dunia, yang ketiga hawa nafsu mereka lebih dominan daripada akal mereka. Makanya kita lebih mulia daripada malaikat dan lebih mulia daripada binatang. Binatang nggak punya nafsu. Sehingga pantas Allah mengatakan, "Innal ladzina kafaru ya'kulun wa yatamatta'un kama ta'kulul an'am." Itu orang Allah yang bilang. Sesungguhnya orang-orang kafir ya'kulun, makan, wa yatamatta'un, bersenang-senang, kama ta'kulul an'am, sebagaimana binatang ternak itu makan dan bersenang-senang. Yang bilang tuh Quran, Pak. Makanya waktu ada yang komplain, "Pak, bisa nggak Pak diterjemahkan kalbu di dalam Al-Quran itu jangan diterjemahkan anjing, Pak. Terjemahkan selain kata anjing." Kan ada dalam ayat dalam Quran ya, bahwa orang-orang yang cenderung kepada dunia dan melupakan Allah, kata Quran, "Famasaluhu kamasalil kalbi." Itu beda antara qalbun dengan kalbun. Kalau qalbun hati, kalau kalbun anjing. Jadi hati-hati, jangan manajemen kalbu. Kalau manajemen kalbu yang harusnya manajemen apa? Manajemen qalbu. Kalau qa itu hati, tapi kalau kalbu itu apa? Anjing. Jadi tatkala diterjemahkan ayat misalnya, orang-orang yang berpaling dari kebenaran dan ikut hawa nafsu mereka, kata Quran, "Famasaluhu kamasalil kalbi." Perumpamaan mereka sama dengan anjing.
Loh, Pak, bisa nggak Pak supaya lembut itu Quran jangan diterjemahkan anjing? Saya bilang, saya nggak tahu apa ada kalimat untuk menyamakan, untuk menerjemah kalbu itu dengan kata-kata selain anjing. Nggak ada Pak, coba cari. Kalau ada kata kalbu diterjemahkan selain anjing, saya mau ikut. Tapi selama tidak ada, ya itu diterjemahkan begitu, ya kan? Apa ciri-ciri mereka itu? Intatruhu yalhas. Kalau engkau dahulukan itu anjing, Pak, tetap mengulurkan lidahnya. Kalau engkau kemudian kan, kamu dulu, dia di belakang, atau kita di belakang, dia di depan, ciri mereka sama itu, mengulurkan lidahnya. Biasanya orang-orang yang cenderung kepada dunia itu, Pak, begitu, ya, dimanapun posisi dia akan tetap mengulurkan lidahnya untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dari kenikmatan dunia. Dia akan mengulurkan lidahnya terus. Begitu dia tidak dikasih makan, dia akan menerkam orang yang tidak kasih dia makan. Itulah anjing. Begitu juga orang kafir. Mereka-mereka yang dalam hidupnya hanya yatamatta'un, dia hanya makan dan minum, bersenang-senang. Sama dengan itu. Ya, sehingga kata para ulama, kenapa disamakan? Karena di dalam ilmu bahasa Arab, sesuatu kalau diumpamakan dengan sesuatu pasti ada kesamaannya. Itu bahasa Arab. Anta kal qamari, engkau seperti bulan. Itu diberikan kepada orang yang ganteng. Anta kal qamar, engkau seperti bulan. Apa persamaan antara bulan dengan orang ganteng itu? Bercahaya, ya kan? Jadi itu persamaannya. Kok Ustaz kajinya keras pagi, sekali pagi ini bukan keras, Al-Quran yang bilang begitu. Ya, saya nggak pernah keras, ya. Bapak sekalian yang saya muliakan, nah sementara di dalam panggilan Allah dan Rasul itu yuhyikum. Kalau kita laksanakan panggilan Allah, kalau kita laksanakan panggilan Rasul, semua panggilan itu akan menghidupkan kita, menghidupkan lahir kita, menghidupkan batinnya kita. Bayangkan Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabat, wahai sahabatku, bagaimana menurut pendapatmu kalau ada sumur di hadapan rumahmu, kamu mandi 5 kali sehari semalam di depan sumur itu, apakah masih ada kotoran? Kata sahabat, ya Rasulullah, kalau mandi 5 kali nggak akan ada kotoran. Kata Nabi SAW, itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Sebagaimana kamu mandi di sumur itu nggak ada kotoran, begitu jugalah sholat menghapuskan kotoran-kotoran yang ada pada diri. Jadi kalau kita laksanakan perintah Allah, itu akan menghidupkan kita, akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Bahkan di dalam Quran, Bapak Ibu sekalian, membunuh orang yang dibunuh itu menghidupkan. Kalau logika Quran luar biasa itu, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kisos bagi pembunuh. Ayatnya setelah itu Allah mengatakan, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam diterapkannya hukum kisos itu akan memberikan kehidupan kepada kita. Loh, kok membunuh adalah kehidupan? Karena begini, Pak, pembunuh dibunuh, dia akan berpikir untuk membunuh. Betul nggak? Betul nggak, Pak? Kalau ada hukum membunuh lalu dibunuh dia akan berpikir apa? Untuk membunuh. Kalau saya membunuh, maka saya akan dibunuh, akan dikisos. Maka dia akan berpikir untuk membunuh orang. Sebab kalau dia membunuh, dia juga akan mati. Diterapkannya hukum kisos itu akan menjaga kehidupan ini sehingga orang tidak gampang untuk membunuh. Quran mengatakan, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Di dalam hukum kisos itu ada kehidupan bagimu. Tanggal 14 Juli yang lalu saya ngumpulin mantan preman di Solo. Ada mantan narapidana teroris, ada mantan preman. Itu ada yang mantan ngebom di bom Cirebon, di Polres Cirebon. Ada yang ikut ngebom di Jemriot, ada yang ikut ngebom di Bali. Keluar dari Nusa Kambangan, kemudian kemarin kita melalui Densus 88 kita kumpulkan. Ada juga mantan-mantan preman, Pak. Mantan preman yang sekarang itu punya pengajian dan sarjana agama, itu di tangan dia, Pak, sudah mati puluhan orang. Setiap kali masuk penjara itu
kompetensinya bertambah, Pak. Masuk penjara pertama gara-gara mencuri motor. Keluar dari penjara punya keahlian mencuri mobil. Ya, gitu. Keluar dari penjara lagi setelah mencuri mobil punya keahlian membobol bank. Jadi setiap masuk penjara ada keahliannya bertambah. Sehingga 7 kali masuk penjara dengan kasus yang berbeda-beda. Kemudian setelah lama dalam penjara itu, setiap kali dikunjungi oleh, ini kisah nyata, saya ketemu orang, ya, setiap kali masuk penjara didatangi oleh ibunya, menangis ibunya melihat kisahnya hidupnya. Pada akhirnya dia bertobat. Kemudian begitu keluar dari penjara, ada orang kaya berikan dia beasiswa, disarjana agamakan, dimasukkan dia fakultas bahasa Arab, dan sekarang dia mantan preman, sudah bisa bahasa Arab dan punya pengajian. Ya, saya kemudian minta kepada teman-teman coba angkat di TV, ya, difilmkan. Judul filmnya adalah Guru Ngajiku Mantan Preman. Nah, luar biasa kan itu? Guru ngajiku mantan preman. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, orang yang dilaksanakannya hukum Allah itu akan memberikan kehidupan kepada mereka, ya kan? Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dengan membunuh maka dia akan berpikir untuk membunuh. Dengan dilaksanakan hukum itu maka orang berpikir untuk membunuh itu. Sekarang ini kan tidak, Pak. Dia membunuh orang, ya, tidak lama kemudian keluar lagi dia. Habis itu membunuh lagi. Begitu juga para koruptor. Dia maling duit negara sekian miliar, cukuplah untuk modal hidupnya selama dia penjara. Keluar dari itu penjara mencuri lagi. Kenapa? Karena jauh dari hukum Allah. Karena Quran mengatakan di dalam hukum Allah itu, dalam taat kepada Allah itu, yuhyikum, menghidupkan engkau. Ini yang bilang Quran, Pak, bukan ulama yang bilang, bukan ustadz yang bilang. Yang ulang siapa ini? Quran. Jadi kalau ingin ekonomi kita hidup, ya, kalau ingin pemerintahan kita ini hidup dengan baik, kalau ingin kehidupan kita nyaman dengan baik, maka atiullaha wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Kenapa? Quran mengatakan yuhyikum, itu akan menghidupkan kalian. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah itu berada di antara hati hambanya. Yuqallibuhu kaifa yasha. Hati itu akan bisa dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai ya Rabb, yang membolak-balikan hatiku ini, ya Allah, tetapkan hatiku dengan iman kepadamu, ya Allah. Pagi ini aku beriman, ya Rabb. Siang nanti banyak godaan, mudah-mudahan malam pun aku masih beriman. Aku pertahankan iman ini sampai aku menemui dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak akan mampu, Pak, bertahan itu kecuali kita minta kepada yang membolak-balikan hati kita. Siapa yang membolak balik hati kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam pembukaan setiap penceramah kadang-kadang menggunakan ayat alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tidak mungkin kami taat, ya Allah, kalau bukan karena bimbinganmu, ya Rabb. Tidak mungkin Bapak datang ke masjid pagi-pagi ini, duduk di masjid mengharap ridho Allah, duduk dengan tenang sambil berzikir, mendengarkan kajian. Yang dibacakan adalah ayat-ayat Allah, yang dibacakan adalah firman-firman Allah Nabi Muhammad SAW. Niatkan semua karena Allah. Itu semua itu karena Allah yang menggerakkan, Pak. Makanya orang yang beriman tidak boleh sombong, ya kan? Wah, saya sudah sholat subuh, saya sudah puasa, ya. Makanya jangan update status soal ibadah, Pak. Ini kadang-kadang ya selfie di depan Ka'bah. Alhamdulillah sudah berdoa, padahal tidak berdoa, cuma selfie doang. Ya. Kan banyak itu, ya, ya kan? Maka oleh karena itu kita bermohon kepada Allah agar hati kita itu dimanakan, Pak? Dibolak-balikan di dalam ketaatan. Apalagi di akhir hidup kita, Pak, di akhir zaman begini ini. Banyak sekali kata Nabi SAW, paginya masih mukmin, sorenya sudah kafir. Sorenya masih mukmin, paginya sudah
yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia gadai agamanya dengan kesenangan kehidupan dunia sesaat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang penting kau mau ya mengikuti perintah saya, saya kasih kau jabatan. Yang penting mau ya menghalalkan ini, saya berikan kau fasilitas. Ya. Kalau itu kita gadaikan, Pak, sudah raditum bil hayatid dunya minal akhirah. Kita sudah menggadaikan kehidupan yang abadi di akhirat nanti dengan kehidupan sesaat di dunia ini. Padahal walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, apa seluruh perintah Allah itu menghidupkan kita. Seluruh perintah Allah itu menghidupkan kita. Bapak berwudu menghidupkan, Pak. Sehat badan kita, ya kan? Bercahaya wajah kita. Makanya orang yang wajahnya selalu dibasahi air wudu akan bercahaya, Pak. Bukan persoalan ganteng tidak ganteng, bercahaya. Ada orang putih tapi nggak ada cahayanya. Ada orang biasa saja tapi berkilau cahayanya, ya kan? Luar biasa kan? Dari dalam seluruh ibadah itu akan menghidupkan kita. Kita puasa menghidupkan kita itu, Pak. Kita zakat, kita mengeluarkan infak, menghidupkan kita semua. Kita zikir, menghidupkan batin kita. Kita membantu orang lain, menghidupkan berikan kehidupan kepada kita. Jadi seluruh perintah Allah dan seluruh perintah Rasul itu di dalam Al-Quran disebut dengan apa? Yuhyikum. Apa arti yuhyikum? Menghidupkan kamu. Terakhir, ciri-ciri orang hidup itu 3. Yang pertama, orang hidup harus ada ilmunya. Yang kedua, orang hidup harus punya gerak. Yang ketiga, orang hidup harus punya perasaan. Berapa ciri-ciri hidup itu? 3. Kalau tidak ada 3 di kita nih, Pak, kita sudah mati. Yang pertama, ilmu. Yang kedua, gerak. Yang ketiga, perasaan. Dengan ilmu, Bapak bertahan duduk di sini. Kenapa? Karena ada hadis Nabi SAW mengatakan, tidak ada satu kaum berkumpul di rumah Allah, membaca kitab-kitab Allah, mendengarkan pengajian, 3 yang didapat. Turun rahmat. Sekarang kita semua dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turun ketenangan, sakinah kepada kita ya. Yang ketiga yang paling luar biasa, Pak. Nama bapak-bapak sekarang ini sedang dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikatnya. Yang bilang itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, tidak ada satu kaum berkumpul di rumah Allah, membaca kitab-kitab Allah, mengaji dia, maka 3 dia dapatkan. Rahmat mereka dapat, ketenangan mereka dapat, dan Allah menyebut nama-nama mereka di hadapan para malaikatnya. Kemudian kita kembali nanti ke rumah kita, kata Allah Subhanahu wa taala, bangkitlah dari tempat dudukmu, dosa-dosamu telah aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, pengajian ini sebenarnya bukan hanya sekedar mencari ilmu. Kalau ilmu apa sih? Di Google juga bisa dapat. Yang paling penting itu sesungguhnya apa, Pak? Keberkahannya itu yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang bertanya, anak muda sekarang bertanya, "Pak, ngaji pakai Google, pakai YouTube boleh nggak, Pak?" Oh, boleh. Silakan ngaji pakai YouTube. Tapi kalau ada pengajian dekat rumahmu, ya di masjid, datangilah. Kenapa? Setiap langkah mengangkat derajat, setiap langkah menghapuskan dosa. Kamu duduk di majelis ilmu itu, 3 kamu dapatkan rahmat Allah, kamu mendapatkan ketenangan. Yang ketiga, namamu disebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang berilmu. Yang pertama, orang yang harus punya ilmu. Yang kedua, harus punya gerak. Ilmu itu harus digerakkan. Bagaimana? Bapak sudah tahu ilmunya solat. Bapak sudah tahu ilmunya ngaji. Karena ilmu kalau tidak diamalkan, itu seperti pohon tidak ada buahnya. Ya, al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Itu kata kita di pesantren dulu. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Harus ada amal. Yang ketiga, harus pakai perasaan. Ilmu itu diamalkan tapi juga punya perasaan. Agar apa? Pintar menimbang-nimbang. Tidak semua yang kita ketahui kita sampaikan, dan tidak semua yang benar harus kita laksanakan. Harus ditimbang dengan hati kita. Itulah yang disebut dengan perasaan. Kalau ada orang baru pergi hijrah, Pak,
Dia selama ini nggak pakai jilbab, selama ini preman. Begitu masuk pengajian, pertama kali mereka yang tidak pakai jilbab masuk neraka. Saya tahu itu ayatnya, tapi jangan sampaikan di depan mereka yang baru, yang hijrah. Ini kan kadang-kadang saya kritik teman-teman hijrah. Kalian ini saya bilang, kalau ketemu sama-sama kalian salaman, senyuman, cipika, cipiki. Tapi kalau ketemu ya dengan orang yang baru hijrah, kalian melihatnya kok kayak sinis banget gitu. Harus beragama tuh punya perasaan, Pak. Beragama itu harus punya perasaan. Bapak bagaimanapun taatnya, jangan pernah merasa lebih suci dari mereka yang bergelimang dosa dan maksiat. Siapa tahu besok dia bertobat, ya, dia kembali kepada Allah, dia lebih mulia daripada kita yang selama ini merasa suci. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa, kata Quran. Jangan pernah mensucikan diri kita. Dialah Allah yang paling tahu siapa di antara kita yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu ayat yang kita kaji pada pagi hari ini, mudah-mudahan menambah keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada. Oh, belum ya. Iya. Alhamdulillah, tidak perlu bertanya lah ya, diamalkan saja sudah. Oke. Oh, kita sampai 6:30 ya, karena saya mau ke Bogor ini. Ya. Saya sering kali pribadi saya sering kali kalau kita mendengar ceramah ini, kita mendapat ketenangan dan mungkin iman kita naik. Tapi tatkala kita keluar dari masjid, kembali lagi. Nah, bagaimana untuk meningkatkan ini? Dan ini ada di zaman Rasul juga ada. Iya, benar. Ya. Memang Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengaji begini, surga kelihatan di depan mata kita, ya enggak? Begitu kembali ke kantor, lupa lagi pengajian tadi siang, lupa lagi pengajian tadi pagi. Dan itu disampaikan oleh sahabat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kalau kami di hadapanmu itu surga terasa dekat, neraka itu luar biasa takutnya kami. Tapi begitu kami pulang ke rumah kami bertemu dengan teman-teman sekolah sahabat, ya, itu kok kembali hilang lagi tuh yang dikaji tadi itu. Ini yang mengatakannya sahabat, Pak, di mana pada saat itu belum ada YouTube, belum ada internet, belum ada Facebook, belum ada Twitter. Sahabat belum ada pada waktu itu yang seperti itu. Sudah mengatakan, ya Rasulullah, kalau kami di hadapanmu, kami ini terasa luar biasa iman kami. Begitu pulang ke rumah kami kembali lagi ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, andaikan keadaanmu sama dengan keadaan di depan saya, malaikat akan antri salaman kepadamu. Luar biasa, Pak. Kalau keadaanmu mengaji, di depan mengaji ini, pulang mengaji masih sama imanmu, kata Nabi, itu malaikat antri salaman kepada kita. Itu maksudnya begini, memang begitulah iman itu dia berbolak-balik. Nah, oleh karena itulah ada hal yang harus kita laksanakan. Yang pertama, banyaklah berzikir. Banyaklah apa? Berzikir. Di masjid zikir, di luar zikir juga. Supaya apa? Apa yang kita zikir dengan di masjid, itu kita masih ingat di luar masjid. Yang kedua, bertemanlah dengan orang-orang soleh. Biasanya teman yang baik itu yang akan mengingatkan kita tatkala kita lupa. Kalau kita berteman mencari lingkungan yang tidak baik, maka lama-lama kita juga menjadi tidak baik. Saya sering menganalogikan begini, kalau Bapak pergi perjalanan dinas 6 hari, Pak, teman Bapak nggak pernah sholat, Bapak ajak pun dia sholat nggak mau sholat, mungkin hari pertama Bapak akan konsisten sholat. Begitu datang waktu sholat, Bapak konsisten waktu sholat. Pada hari ketiga, setiap kali kita ajak, yuk kita sholat dulu dong. Nantilah jam 1:30 kita sholat zuhur atau 2:30, nggak apa-apa. Iman Bapak kalau nggak kuat, Bapak akan bisa ikut. Kenapa? Dipengaruhi oleh orang-orang sekitar kita. Nah, oleh karena itu carilah teman mitra yang akan mampu mengingatkan kita di halaman tatkala kita lupa. Itulah pentingnya jamaah, Bapak Ibu sekalian. Pentingnya bersaudara karena Allah itu. Ya, kita ini bisa diingatkan kalau kita lupa. Makanya
Sahabat yang baik itu bukan hanya yang mampu memuji kita tatkala kita benar, tapi juga mampu menegur kita kalau kita salah. Yang ketiga adalah terus berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ahyina bil iman wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Itu doa kita kan? Orang-orang yang beriman itu Pak, di dunia dia bersahabat dengan orang beriman, di akhirat nanti bertemu dengan orang-orang saleh. Nah, mudah-mudahan di dunia kita bertemu di masjid ini, nanti di surganya Allah kita bertemu lagi insya Allah. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kita tutup dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa syurna yawmal qiyamati fi zumratil mu'minin ma'a nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hidupkan kami dalam iman, wafatkan kami dalam iman, kumpulkan kami di akhirat nanti bersama hamba-hambamu yang beriman di bawah bimbingan Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkahi hidup kami ya Allah, berkahi semua apa yang Kau berikan kepada kami ya Allah, sehingga semakin hari semakin dekat kami kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Rabbana, inna nas'aluka sihatan fil iman, imanan fi husnil khuluq wa tulal umur fi husnil amal wan najah yatba'uhal falah. Ya Allah, siapapun yang hari ini sakit sembuhkan ya Allah. Siapapun yang punya hajat kabulkan hajatnya ya Allah. Siapapun di antara hamba-Mu yang Kau panggil wafatkan mereka husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.